bagaimana cara berusaha dan sebagainya. Karena memang uh, di kewirausahaan itu saudara membuat aplikasi nyatanya gitu ya. Apa produk yang mau dijual gitu. Nah, di dalam proses bisnis itu kita punya etika yang pasti gitu. Cuma karena di sini kita adalah orang yang berkaitan dengan dunia konstruksi dan dunia sipil, maka di dalamnya itu ada suatu aturan-aturan ataupun prinsip-prinsip gitu ya yang mengikat dalam suatu bisnis konstruksi. Oke, ini pemahaman dasar untuk etika profesi dalam dunia bisnis konstruksi ya. Biasanya dalam etika bisnis itu tujuannya sebenarnya adalah untuk membuat ya setiap orang yang ada di dalam dunia bisnis ini terkadang ada beberapa hal-hal yang mungkin dianggap melanggar atau ya terkait dengan moral lah ya. Jadi kalau saudara tahu itu kan bisnis konstruksi itu bukan suatu bisnis yang kecil gitu ya. Anda butuh sumber daya yang besar dan sebagainya gitu, termasuk dengan uang ya sebagai modal utama untuk mengerjakan, lalu konsorsium manusianya itu harus dikelola sedemikian rupa. Nah, sehingga dalam proses pengelolaan itu ada etika-etika yang menyangkut terkait dengan berlangsungnya suatu bisnis. Nah, artinya apa? Manusia itu perlu mentaati semua peraturan ya yang sekiranya menjadi suatu landasan dalam proses perjalanan pekerjaannya. Nah, di dalam proses perjalanan pekerjaannya ini dia pasti memiliki sesuatu yang sifatnya harus menjadi melekat lah ke dalam dirinya itu untuk bertanggung jawab gitu. Nah, tanggung jawab inilah yang biasanya diatur di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga pada saat saudara melaksanakan bisnis, nggak hanya konstruksi ya, nah itu diperlukanlah suatu etika profesi. Nah, profesinya apa aja macam-macam. Di dalam suatu bisnis konstruksi Anda sebagai profesinya apa? Saya civil engineer, itu profesi ya, civil engineer. Lalu saudara ada orang mechanical electrical, MEP misalnya, masuk plumbing, itu ada sendiri. Profesi saya apa? Sebagai engineer apa? Oke, saya sebagai engineer. Nah, engineer itu banyak. Ada engineer mechanical electrical, ada apa namanya plumbing, ada lingkungan sendiri ya. Lalu ada K3 profesinya di situ. Nah, ini orang-orang yang memiliki suatu keahlian tertentu gitu. Nah, saudara akan bekerja banyak dengan orang-orang tersebut di dalam suatu proyek atau di dalam suatu proses bisnis dalam dunia konstruksi. Ini kemarin sudah di pertemuan awal ya, jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Etos itu artinya akhlak gitu, dan sebagainya. Ini cuma mengingatkan kembali. Nah, ini moral itu ya moral itu biasanya berkaitan dengan perilaku gitu ya. Orang-orang menganggap kalau kita itu untuk menghindari perilaku yang kurang baik atau tidak tepat itu biasanya orang menyebut wah moralnya kurang baik misalnya gitu. Nah, jadi moral itu mungkin standar seseorang gitulah ya atau kelompok untuk menilai orang lain dari perilakunya baik dan buruk. Oke, nah ini secara teoretikal saja, jadi nanti kamu bisa baca ya gitu, dalemin gitu. Nah, ini sebenarnya kita bersinggungan setiap hari ini. Kenapa harus ada moral di dalamnya gitu ya? Ada lagu yang urus saja moralmu. Jadi nggak perlu mengurusi orang lain. Gitu. Nah, tapi nggak bisa juga gitu karena kita berkaitan dengan orang lain, maka kita perlu menjunjung tinggi gitu ya nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Oke, dengan demikian berarti dari penjelasan yang banyak itu ya dapat disimpulkan moralitas merupakan sebuah peranata seperti halnya agama, politik, bahasa yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Nah, Anda tahu itu baik dan buruk itu secara turun-temurun kita diajarkan oh itu yang tidak baik, oh ini yang baik gitu. Dan itu terus melekat di dalam hidupnya manusia. Tapi di semakin berkembangnya zaman pasti dia berubah. Berubahnya kenapa? Karena mungkin ada yang namanya culturization. Nah, pertemuan sebelumnya kamu tuh belajar tentang globalization gitu, ethics in globalisasi. Nah, ada globalisasi yang masuk ke dalam suatu elemen masyarakat tadi, nah, itu yang merubah, ada disrupsinya. Disrupsi namanya ya. Nah, sebaliknya etika merupakan sikap kritis setiap pribadi. Nah, ini ada perbedaan di situ gitu ya. Ini hanya pengertian-pengertian saja gitu ya. Lalu untuk etika umum, etika khusus ini seperti pada
umumnya, di mana kalau kita bicara masalah individual, maka di dalam suatu etika ini kita perlu menghargai hak-hak orang lain gitu ya. Nah ini sebagai anggota umat manusia. Jadi kita nggak selalu menjadi seorang penentu kebijakan, kadang kita menjadi anggota gitu ya, atau warga negara sebenarnya dengan anggota. Nah ini etika etiket ya. Ini Anda sudah apa namanya didapatkan sebelumnya gitu ya di pertemuan-pertemuan awal gitu. Nah ini secara hierarki. Nah jadi kalau kita bicara etika itu ada yang khusus, ada etika umum. Etika umum berkaitan dengan sosial orang lain. Lalu etika khusus itu dibagi lagi, ada etika sosial, etika individual ke bawah, etika sosial itu erat kaitannya antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, ini cepat saja. Nah, dari skema tersebut di atas, etika bisnis konstruksi itu merupakan suatu studi ya, yang menyangkut permasalahan keputusan moral yang dihadapi oleh individu atau organisasi yang terlibat di dalam bisnis konstruksi. Nah, tadi di awal saya singgung yang bekerja di dalam dunia konstruksi itu nggak hanya satu orang, nggak hanya dua orang, tidak hanya dalam profesi yang sama. Ya nanti kamu bisa buktikan pada saat mungkin kamu sudah KP ya, atau magang gitu. Di dalam magang itu kan kamu lihat nggak semuanya mungkin orang di HRD itu adalah orang teknik sipil. Ada juga dia jurusan akuntansi misalnya ya. Lalu ada juga dia jurusan hukum dan sebagainya. Nah, Anda sudah punya profesi yang mungkin kita menganggap pekerjaan kita sama nih. Nah, tapi profesi kita berbeda. Ada yang dia profesinya sebagai akuntan, ada yang dia mungkin sebagai engineer gitu dan seterusnya gitu. Dengan kantor yang sama misalnya ataupun dengan perusahaan yang sama. Nah, ini terdiri dari suatu proses bisnis yang ada di dalam kegiatan bermasyarakat lah. Nah, profesi sendiri itu telah mengalami perubahan ya dari makna di zaman modern saat ini gitu. Nah, sehingga di mana kehidupan yang religius ini kadang harus dipisahkan gitu dengan profesional gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bicara profesi itu udah banyak macamnya gitu ya, sampai seperti dalam tanda kutip pemuka agama itu kan profesi ya, seperti ustadz dan sebagainya gitu. Nah ini hanya teorinya saja, nanti bisa dibaca gitu ya. Dengan kata lain, istilah profesi itu pada mulanya mengandung makna yang suci. Profesi itu kan mulia gitu ya. Anda menjadi seorang guru, profesinya apa? Guru. Wah, guru tugasnya mulia kan. Anda juga sebagai seorang engineer, engineer apa? Engineer gedung misalnya itu ya, ahli gedung. Anda kan lulus sarjana, capaian pembelajarannya adalah sebagai ahli